Mari kita tinggikan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang baik ini. Kami ada pada malam hari ini sebagaimana semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang hari yang kami lalui, Tuhan menolong kami. Dan pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk membawa korban pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami di hadapan Tuhan. Biar nama-Mu yang dimuliakan. Melalui ibadah ini ada kuasa pada hadirat-Mu di tempat ini. Kami akan pulang dengan damai sejahtera dengan sorak-sorak penuh di hadapan Tuhan. Kita puji nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Kita katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan
oleh Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan, kami diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lagi bersorak meninggikan nama Tuhan. Melalui pujian kami berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu. Kita yang siap berglori mengagungkan nama Tuhan. Bersama kita katakan amin. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Salam satu kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat pujian, kita katakan hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja Salana. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengajar kita, menuntun kita, menopang kita. Mari kita siapkan hati kita menjadi tanah hati yang baik, yang siap ditaburi oleh benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Kita angkat pujian, kita katakan, aku ada hari ini. Kondisi dan keadaan kami pada malam hari ini, selalu kami berkata bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu menyatakan anugerah-Mu yang semakin berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Dan tidak ada di antara kami yang bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Semuanya penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap apa yang menjadi pujian dan ungkapan pernyataan kami melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan dengan persembahan tubuh kami itu bisa boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang adalah isi hati-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang selalu menopang, menguatkan, mengingatkan kami supaya di dalam menjalani hari-hari kami, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan gejolak ini, firman-Mu semakin menguatkan, meneguhkan kami, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang berubah pendirian kami di hadapan Tuhan. Dan bahkan kami berkata sekali Yesus, dan biarlah tetap Yesus di dalam kehidupan kami, sumber keselamatan yang abadi di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan seluruh hati dan keberadaan kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kita bersyukur kita ada pada malam hari semuanya karena kemurahan Tuhan, dan pujian kita tadi sungguh indah. Semua yang ku alami dan yang ku lewati semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan bahkan segala sesuatunya dari awal sampai akhir itu adalah dialah skenario kehidupan kita masing-masing. Walaupun kadang berbeda-beda proses atau jalan hidup yang kita alami, tetapi dengan tujuan yang sama, menuju kepada kehidupan. Haleluya. Kalau kita telaah, sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan supaya kita mengalami kehidupan.
semuanya hidup di dalam kekekalan. Dan Tuhan tidak pernah merancang kematian, tetapi kehidupan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Karena itu, jikalau kita ingin hidup, biarlah kita menjaga seluruh keberadaan kita. Kalau secara jasmani supaya kita lama hidup, ya dijaga makan, minum, pola pikir, pola hidup, ya pasti dijaga vitamin, karbonnya, apa semua pasti panjang umurnya. Segera langkahnya dijaga. Ada kendaraan tidak sembarangan melompat atau menyeberang, ya bisa kena tabrak, ya mati. Dalam artinya kalau dijaga pasti hidupnya bisa lama. Haleluya. Sebaliknya atau secara paralelnya, jikalau kita jaga secara rohani, dan sudah pasti jaminannya firman Tuhan bahwasanya kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Tetapi kalau tidak dijaga manusia roh, manusia batiniannya, ya sampai di dalam dunia ini, kalaupun mati di dalam kekekalan, di dalam api neraka. Tentunya kita mempercayai dua alam itu, ada surga dan ada neraka. Pastikan dulu ada surga dan ada neraka. Kita ada bagaimana proses hidup menghadapi kekekalan. Walaupun umur yang diberikan Tuhan ada yang 60, ada yang 70, bahkan ada yang 18 tahun juga. Tetapi prosesnya semuanya itu adalah bagaimana kita menghadapi kekekalan. Dan semoga kita semuanya, kerinduan kita semuanya memperoleh kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita kembali firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-22. Sebelum-sebelumnya kita telah belajar bagaimana ada 3 pesan di situ. Yang pertama itu pesannya, berbahagialah yang menuruti perkataanmu. Jadi siapa di akhir zaman, siapa di akhir hidupnya yang mau berbahagia, biarlah dia menuruti firman Tuhan. Yang kedua di situ berbicara tentang penghormatan dan penyembahan. Seketika Yohanes salah di dalam penyembahan. Padahal di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat ke-9 sudah ada pengalaman. Waktu Tuhan menyatakan dirinya, dia tersungkur sama seperti orang yang hendak mati. Sudah ada pengalaman, tetapi di dalam Wahyu pasal yang ke-22, seketika salah, dia hendak menyembah malaikat. Padahal malaikat menyatakan, saya sama seperti saudara, tetapi sembahlah dia, sembahlah Allah. Jadi penghormatan kepada manusia bisa, tetapi penyembahan itu hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita juga diajar untuk menghormati, karena itu adalah hukum Taurat yang kelima. Hormatilah Abi dan J, Bapak dan Ibu. Kalau di dalam rumah ya yang melahirkan kita, kalau di gereja ya pendetamu atau gembalamu. Kalau di luar sana masih banyak orang tua. Kalau penghormatan oke-oke saja, tetapi penyembahan hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang berikutnya di situ peringatannya, jangan memeteraikan, jangan tahan-tahan firman Tuhan. Apa yang kau lihat, sampaikan itu. Apa yang ada di dalam hatimu, apapun rema yang engkau terima, sampaikan kepada jemaat, jangan ditahan-tahan. Bisa aja firman Tuhan ditahan-tahan karena mungkin takut tersinggung A, B, dan C, atau ditahan karena sesuatu hal. Tetapi firman Tuhan di situ dipesankan, jangan memeteraikan, sampaikan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi umat gembalaan yang layak di hadapan Tuhan. Yang keempat kita baca Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 dan ayat 12 dan 2 ayat. Kita baca bersama-sama ayat 11, 1, 2, dan 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan Ayat dirinya. yang
ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Kalau diperhatikan di sini bagaimana pesan Tuhan, apalagi di akhir zaman ini, seperti apakah nasihat atau arahan atau peringatan yang diberikan oleh Tuhan di sini berbicara ada dua macam arus. Apalagi sekarang ini yang menonjol, arus yang mana yang membawa kehidupan kita. Selamat datang kepada Bapak Situmpul. Kita yakin bahwasanya di luar sana masih hujan karena celana diangkat. Tetapi meskipun hujan, beliau masih datang beribadah. Ini pasti karena ada arus yang membawa ke sini, yaitu arus kebenaran dan kekudusan. Puji nama Tuhan. Kalau berbicara tentang ada dua macam arus di dunia, kita harus tegas di dalam memilih. Saya dan saudara harus tegas memilih arus yang mana yang kita ikuti. Arus yang bagaimana yang membawa kita selama kita hidup. Karena dikatakan kalau orang yang jahat, biarlah dia semakin jahat. Karena tipikal atau karakter daripada arus itu makin lama makin menghanyutkan. Mungkin sekarang masih biasa-biasa, makin ke hilir, makin ke bawah, mula bahasa Mandailing makin tujahe, makin keras. Sehingga dibawalah sampai kepada kubangan ke lautan bebas. Itu tempat yang sangat dikuasai oleh antikris. Tetapi kerinduan daripada Tuhan supaya saya dan saudara mengikuti arus kebenaran dan kekudusan. Dan semakin lama semakin kita dibenarkan. Semakin lama kita semakin dibereskan. Yang tadinya masih ada kecewa-kecewa 20%, tinggal 19,5%. Jago itu. Besok-besoknya 19,6%. Besok-besoknya sudah 18. Tetapi kalau meningkatnya kekecewaannya dari 20 sampai 30 sampai 100, berarti apa? Harus apa yang membawa dia? Jadi ini tegas. Dalam dua macam arus ini gereja Tuhan, orang Kristen, orang harus tegas di dalam memilih arus yang seperti apa yang kita ikuti, yang membawa kita lebih dalam lagi. Sesuai dengan pujian kita, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Terus, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Tipikal atau karakter yang kedua, arus itu menenggelamkan. Kalau orang di dalam Tuhan dibawa oleh arus kebenaran, ditenggelamkan, saya yakin dan percaya pujian apa yang dapat memisahkanku itu nyata dalam kehidupannya. Kelaparan kan? No. Sambil berbahasa Inggris gitu. Sakit penyakit? No, katanya. Apalagi pencobaan kan? No. Sudah berbahasa Inggris. Karena begitu nyatanya dia mengalami, semakin dihanyutkan dan semakin mengalami Tuhan. Sama seperti pada zaman kitab Yeskiel, bagaimana air kehidupan itu memasuki bait Allah. Tadinya masih di pergelangan kaki sampai memenuhi. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam keadaan bait Allah itu bukan hanya ikan yang kecil yang hidup, ikan yang besar juga hidup. Yang mengikut Tuhan ini kadang paradigma manusia atau dunia ini, ikan-ikan terinya orang-orang di dalam. Apa artinya ikan teri? Kalau di ikan kita Yeskiel, ikan kecil. Karena mek-mek di sini pangalon nih. Mulu dia remah tangian, ada tangis-tangis dok. Puji nama Tuhan. Tapi baik ikan kecil mau ikan besar juga harus mengasihi karena dulu ditenggelamkan. Kadang paradigma orang begitu.
Tetapi bukan secara satu oknum, secara keseluruhan, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang pasti di dalam bait Allah itu mereka mengalami kehidupan. Kita ada di tempat ini, ada yang kecil, ada yang setengah kecil, maupun ada yang merasa besar juga nggak apa-apa. Yang penting di saat kita mengalami bait Allah, semuanya kita ditenggelamkan. Puji nama Tuhan. Semuanya kita mengalami arus supaya kita mengalami lebih dalam lagi. Arus yang pertama tadi saya baca kembali ya. Ini harus kita perhatikan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Makanya tidak heran kalau orang yang jahat itu, kalau tidak ada firman, ada jamahan Tuhan, semakin jahat. Bukti semakin jahatnya, adanya orang kelihatan diam-diam, tidak kelihatan kejahatan, tetapi hatinya penuh dengan kejahatan. Ya kalau masih kelihatan, biasanya itu yang namanya penjahat berdasi. Puji Tuhan. Kita kadang cuma mencuri jambunya masuk penjara. Yang di parlemen sana miliaran, kadang tidak, karena kalau tidak diekspos selamat-selamat saja. Itu lebih jahat sebenarnya. Harga jambu 1 kilo paling 20.000. Mereka mencuri uang rakyat sudah ratusan bahkan triliunnya. Siapa lebih jahat? Ya makanya tidak salah juga firman Tuhan. Yang jahat semakin jahat. Yang walaupun sudah banyak uangnya, dia masih korupsi. Sudah banyak posisinya atau levelnya, dan bahkan sudah terpandang juga, ia melakukan kejahatan. Itulah karena ada arus yang menyeret dan yang menenggelamkan. Ada kesempatan. Tapi kalau kita di tempat ini, walaupun ada kesempatan, tidak dipergunakan. Kadang di kampung-kampung begitu, pemerintah ini semuanya bobrok, semuanya ini gak beres. Padahal kalau dia masuk dalam pemerintahan mungkin dia lebih jahat. Orang kemanangan di Tapanuli Tengah, Tapsel sana, dijualnya minyak 30.000. Apa enggak jahat itu? Per liter. Kesempatan di dalam kesempitan. Karena enggak pejabat dah. Kalau pejabat dia lebih jahatnya itu. Kadang begitulah. Memang paradigmanya begitu. Yang jahat makin jahat. Biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Najis. Makanya ada firman di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 20, serigala mempunyai kepala liang menempatkan kepalanya. Burung mempunyai sarang menempatkan kepalanya. Tetapi anak manusia, Yesus, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itulah tugas kita. Dan biarlah arus kebenaran yang membawa kita sehingga kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Dalam Wahyu pasal 15, apa itu burung, apa itu serigala? Ya, kejahatan dan kecemaran. Ada situ jelas. Dan burung-burung yang penuh dengan roh-roh kenajisan. Apa itu serigala? Apa itu burung? Itulah yang dikatakan di sini jahat dan cemar. Dan banyak juga yang hidup di dalamnya. Tetapi kita di tempat ini, karena arus yang membawa kita semua di tempat ini berbeda. Haleluya. Daniel datang ke tempat ini walaupun dia capek fitness. Kemarin sudah seperti berlari dia kan. Dia minimal itu 200 kalori lah. Kalau cuma 50 kalori, gak ada gunanya juga itu. Karena yang dimakan juga sudah 2000 kalori. Jangan-jangan cuma waktu yang diposting itu dia udah saya udahlah. Penting udah ada buktinya. Tetapi semoga tidak. Dari posturnya juga sudah mulai. Katanya kemarin 2 bulan sejak tanggal 7 April ulang tahun si Nehemia. Mana si Nehemia? Kemarin 2 bulan sudah kelihatan katanya. Kita buktikan tanggal 7 Juni sudah tegak dia dan sehat. Tetapi jangan hanya fisik, rohani juga berubah lah.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan biarlah dia juga semakin dibawa kepada arus kebenaran, supaya semakin benar, dibenarkan, dan mengalami kebenaran. Jadi Tuhan itu kecewa di dalam Matius pasal ke-8 ayat 20. Serigala dan burung memiliki tempat meletakkan kepala. Tapi kenapa anak manusia itu berbicara tentang Yesus tidak memiliki kepala untuk meletakkan, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala? Dan kiranya kita semua yang dalam tempat ini menghidupkan sama seperti yang dikatakan di atas kayu salib, aku haus. Kalau semuanya kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus, rasa haus di atas kayu salib itu terbayarkan. Dan kedatangan Tuhan kedua kali tidak mungkin ditunda-tunda. Mari kita lihat bagaimana geopolitik dunia. Dan ini bukan menakut-nakuti. Sekaliber Trump dengan Paus Vatikan juga sudah begitu. Kalau kita baca dalam kitab apa itu ya? Kitab Daniel, kitab Zakaria, kitab Wahyu juga. Ada itu tanduk yang kecil yang tumbuh yang mengalahkan 7 tanduk yang lain. Enggak saudara situ. Tanduk kecil itu negara kecil. Apa itu Vatikan? Tapi bisa menguasai ke-7 tanduk yang lain. Dan tanduk itu berbicara tentang kekuasaan dan kerajaan. Haleluya. Kalau kedua tokoh ini begini, ya itulah. Dan firman Tuhan pasti akan tergenapi. Karena Tuhan yang berfirman, ya dan amin. Dan tidak ada satu firman juga yang tidak tergenapi. Semuanya yang ada dalam kitab suci ini, semuanya pasti tergenapi. Aku datang segera, kata Tuhan. Dalam Wahyu pasal ke-20, kebetulan ini adalah pasal yang terakhir. Dan pesan yang ketujuh pesan ini dalam kitab Wahyu harus kita perhatikan. Tapi jangan terlalu kita tegang memperhatikannya. Karena kita memiliki Yesus sebagai kepala. Apapun yang terjadi di antara dinamika keadaan dunia ini, kalau kita menempatkan dia sebagai kepala, apapun yang terjadi, kita hidup dengan damai dan tenteram, dan bahkan dijadikan sebagai biji matanya Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan biarlah di dalam pasal 22 ayat 11 bagian yang B ini, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Haleluya. Barang siapa yang benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dan setiap kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, kita mengatakan, ku bukan di tujuanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dan jangan kita lupa pesan tanggal 7 April yang disampaikan oleh Opung Iren Silelai, mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kenapa kita harus mendekatkan diri? Supaya kita dibenarkan dan dikuduskan. Yohanes pasal 15, aku adalah pokok anggur yang benar. Siapa yang melekat kepada pokok anggur yang benar, maka dia akan berbuah, semakin banyak berbuah. Ranting-ranting yang kering, yang tidak berbuah, yang tidak mau dibenarkan, yang tidak mau menguduskan hidupnya di hadapan Tuhan, dipotong dan dikumpulkan kepada orang-orang untuk dibakar. Ada kumpulan. Mazmur pasal yang pertama 5 ayat 5 jelas dikatakan, orang yang benar duduk di dalam perkumpulan orang benar, orang cemar duduk di dalam perkumpulan orang fasik. Ya, secara logika pasti begitu. Gak mungkin saya suka
Saya orang yang beribadah, lebih suka saya bergaul dengan orang seperti yang ditipu sekarang kan. Bangga. Padahal kalau diterjemahkan bahasanya itu mengerikan. Haleluya. Atau mereka juga tidak akan mungkin suka dengan melihat orang yang beribadah. Orang yang beribadah. Toket-toket nama redek memuji Tuhan. Atari tiup sirai Alkitab semua ni itor apa beda-beda sirai itu. Soalnya mantap banyak ni. Kenake ngajar suruh menu Alkitab. Ngerti kan? Mantap itu. Ibadah mesti disuka. Mantap. Si apa ini si Loli mana Alkitab? Oh ada itu ya, ada. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana kita benar supaya semakin benar? Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya, sehingga tidak ada sesuatu hal yang kotor yang timbul dimulai daripada perbendaharaan kata-katanya. Karena kata-kata ini sangat berbahaya. Yakobus sudah menyatakan akibat daripada kuasa lidah bisa digambarkan seperti apa? Seperti nakodok. Nakoda. Walaupun kecil tapi bisa mengendalikan perahu yang besar. Sebesar apapun kapal, nakodanya kecil bisa dikendalikan. Itulah lidah. Seberapa banyak pun atau seberapa besar pun jolma, lidah ini mengendalikan. Atau pasar tahu juga banyak di situ. Kalau lidah ini bisa dikendalikan. Yang kedua, lidah digambarkan seperti fire. Api. Seperti api. Iya nama itu. Siret nih. Jago itu. Ada nama dia untuk si Daniel Tuari. Jam 11 malam. Ternyata si MC Alpomega tidak tidur. Masih ini jam 11 malam. Seperti api. Api lagi yang bisa menghancurkan satu hutan, satu gedung bisa. Dan yang kedua digambarkan seperti apa, Sire? Seperti bisa yang mematikan, bisa membunuh. Kalau dikarat ulu kita burung ada. Lidah ini juga seperti bisa. Makanya barang siapa yang sempurna di dalam perkataan. Ya sebesar apapun dosa pelanggaran kita, lidah ini pengakuan kepada Tuhan. Asalkan pengakuannya dari dasar hati. Dari telinga masuk ke hati, dari hati diucapkan. Ampuni kami Tuhan, tebuslah kami dengan darah. Lidah ini juga. Makanya umat Tuhan yang mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan, pakailah lidah kita ini untuk saling memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pengampunan juga harus didasari dengan perkataan. Kau bayar juga sampai 10 juta, kalau tidak melalui ini, nggak bisa juga. Harus melalui ini. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak pas, atau sesuatu fitnah yang kita sampaikan. Kalau nggak ada keluar ini, nggak bisa, harus melalui. Makanya yang benar memaafkan, yang salah mengampuni. Nah, itu. Yang benar mengampuni, yang salah mengakui. Ya puji Tuhan lah ada yang koreksi. Kalau berlanjut begitu berarti los. Yang benar mengampuni, yang salah ada pengakuan. Nggak salah. Kupikir dulu waktu ini songo-songo. Saya terlanjur sama dokter susah sehingga rugi masa di hari yang bukan rugi harga diri, rugi A, rugi C. Harus melalui ini pengakuan. Nggak bisa. Asa ngapun di debata, dame mari jor. Perdamaian itu harus melalui lidah yang berbahaya. Kita juga kepada Tuhan melalui lidah. Semakin benar, semakin kudus di hadapan Tuhan. Dan mari kita tempatkan Dia sebagai kepala atas setiap keberadaan kita. Ada 3 bentuk kepala. Karena ini adalah pendalaman kita.
Makanya firman Tuhan harus terstruktur, enggak sama, harus terstruktur. Bagaimana? Namanya juga pendalaman Alkitab. Kita dalami terus. Dari kemarin sudah 3 pesan, ini pesan keempat. Kalau sampai pesan ke-7 sudah kita dengarkan, dan pesta kita, nah, namanya itu. Karena nggak diperhatikan. Sama seperti si Renal, udah terus 3 kali 3 8 katanya, 3 kali 3 6 katanya terus. Sampai berlanjut bertahun-tahun 6, kadang 11, kan bodoh namanya itu. Tapi kalau 3 kali 3 9, pintar. 4 kali 4 12. Nah, ya 16. Pendalaman Alkitab, PA. Kalau bagi saya, ini pendapat saya, kalau yang bagian begini hendaklah kita buat di rumah kita, Mas, di rumah-rumah. Kalau bisa bergilir. Kami dulu seperti itu, nyari kampung bergilir. Dari Jonggol atau dari Visarini bergilir kembali. Begitu. Supaya apa? Supaya doa pujian kita melekat di dalam tempat ibadah. Karena dalam zaman Kisah Para Rasul juga waktu mereka terjadi pemecahan roti itu di rumah-rumah. Kapan lagi kita bersama berkumpul di dalam rumah anggota jemaat? Kalau mengenai konsumsi, kita pasti ada kas. Sisihkan kepada PIC, misalnya 100.000, 200.000 atau 1 juta segala, silakan. Haleluya. Supaya kita juga pernah kemet tero. Kan sudah lama juga, udah lebih setahun kita nggak pernah kemet tero. Misalnya supaya ini dari metro ya kembali ke Pisar, ke Jonggol bisa. Penting semuanya kita bagaimana kalkulasinya. Janganlah kalau setiap kita ibadah habis juga 300.000 subsidi, kan ada subsidi dari kita untuk kita minum juga oke. Tapi lebih bagus ada makan ini untuk kedepannya supaya kita bisa bergilir di rumah kita. Kita tahu apa yang berubah di dalam rumah itu. Mana tahu masih ada iblis di sudut-sudut situ mencakik-cakik kan? Paham nggak artinya? Masih ada roh-roh yang mengganggu rumah tangga itu. Di saat kita memuji menyembah Tuhan, tolak ini mencakik mebana tujabu nina lain. Kalau ke Jonggol silahkan, kami terbuka. Yang saya pikirkan saudara yang jauh dari sini. Lebih enak kami ya kan? Itu ya. Karena ini pendalaman Alkitab, meja roti sajian. Di atas meja itu ada roti. Meja itu apa? Hati kita ini. Di hati ini harus tersaji firman Tuhan yang melekat. Dan itulah yang membuat kita benar dan dibenarkan, kudus dan dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kita jadikanlah dia sebagai kepala. Kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Dikatakan firman Tuhan di sini, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-22 dan ayat 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, itu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Mari kita jadikan dia sebagai kepala di sini. Kepala dari apa? Apa yang ada di bawah kaki Kristus? 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Apa yang ada di bawah kakinya itu? Segala musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya di sini apa?
Mari kita jadikan dia sebagai kepala yang dari sebagai raja. Dialah raja di atas segala raja. Dan tentunya kita ini adalah raja-raja. Puji Tuhan. Karena dia adalah raja di atas segala raja, kita sebagai umatnya ini adalah raja-raja. Kalau dikatakan raja itu adalah sesuatu atau oknum atau pribadi yang bisa menaklukkan setiap musuhnya. Dalam perjalanan Israel, banyak musuh yang mereka taklukkan. Daud, kemanapun dia berperang, selalu berkemenangan. Sehingga dikatakanlah dia raja. Kalau kalah dia, ya harus diambil alih oleh yang lain. Dan seketika sempat diambil alih oleh Absalom, anaknya. Atau dia memberontak, bisa digantikan dengan yang lain atau keturunan yang lain. Dalam artinya di sini kita harus mengikuti. Kalau kita menempatkan dia raja di atas segala raja, kepala yang menjadi raja atas kehidupan kita, kita harus bisa mengalahkan setiap musuh atau maut. Dikatakan di sini musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Puji nama Tuhan. Apa itu maut? Yang pertama, maut secara jasmani, kematian tubuh. Dan mungkin sudah banyak di antara kita yang kehilangan anggota keluarga kita. Bapak, ibu, opung, atau yang lain. Nah itu kematian secara jasmani. Tapi ada juga kematian rohani. Tidak ada gairahnya di hadapan Tuhan. Itu juga maut. Yang ketiga adalah maut yang kekal di dalam api neraka. Jadi kalau kita menjadikan dia sebagai kepala yang adalah raja di atas segala raja, kita harus juga mengikuti, mengalahkan setiap maut dalam kehidupan kita. Dan tentunya banyak raja-raja yang menguasai kehidupan kita. Kemalasan juga bisa raja. Betul atau tidak? Betul. Kalau sempat orang hidup di dalam kemalasan, apapun, malas terus, ya kemalasan itu yang menguasai dan yang mengerajai dia. Tetapi kalau kita jadikan dia sebagai kepala daripada raja dari segala raja, kita akan dimampukan untuk mengalahkan raja, termasuklah itu kemalasan. Puji nama Tuhan. Dan disitulah nyata yang benar semakin mengalami kebenaran yang kudus, biarlah menguduskan dirinya. Jadikanlah dia sebagai yang pertama adalah raja, kepala daripada raja di atas segala raja. Dan dijadikanlah kita sebagai raja-raja, orang yang berkemenangan. Itu artinya apapun masalah kita, kita berkemenangan. Apapun kesulitan kita, Tuhan bukakan jalan. Dia kepala raja di atas segala raja. Kita raja yang bisa mengalahkan segala kelemahan atau ego atau apapun juga. Dan bahkan maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Hal atau karakter yang membawa kita, yang membawa arus kehidupan kita kepada maut, bisa kita talahkan. Asalkan kita menempatkan dia sebagai kepala yang adalah raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Dan mungkin dan tentunya setiap di antara kita memiliki rajanya masing-masing dalam kehidupan kita. Ada Herodes yang menguasai kita. Herodes itu tidak suka ada raja. Maunya dialah raja. Apa yang kusampaikan ini adalah suara Allah, kata seketika, ya ditamparlah, matilah si Herodes, ya kan? Pondok Daud. Lain ceritanya. Kalau Pondok Daud, pondok yang dibangun, kemah yang dibangun oleh Daud yang bisa dibongkar pasang. Anju, apa yang kelemahan sebagai raja di dalam kehidupan? Bisa aja tangan ini bisa raja kah? Tapi yang ini nggak mungkin lah buat. Atau yang celoceh bisa aja itu yang menguasai. Kalau yang mereka besar tidak kurasa kehidupan lo. Mau dak kutubu siahai dak tenang rohku. Apapun kegiatannya selalu mengarah ke situ. Berarti itu yang menguasai hidupnya. Itu yang mengendalikan hidupnya. Itulah sebagai raja, sebagai musuh yang tidak bisa ditaklukkan.
Tetapi saya dan saudara, asalkan kita menempatkan dia sebagai kepala, kita dijadikan raja. Apapun keadaan kelemahan kita, kita sebagai raja yang berkemenangan atas segala kelemahan dan kekurangan kita. Kalau dulu dalam perjanjian lama, secara fisik musuhnya ya, kalau kita roh-roh penguasa di udara yang mengganggu manusia sehingga berbuat jahat. Yang berikutnya, posisi sebagai kepala itu kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Sebentar lagi Bapak dan Ibu. Masih jam 20:10. Efesus pasal yang ke-14, 15, 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Di sini kita jadikan dia kepala dari dalam pelayanan. Karena di ayat 16, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Kepala pelayan. Kalau secara harfiahnya imam besar. Kalau kita tempatkan Yesus sebagai imam besar, tentunya kita ini adalah imam-imam. Kalau imam itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau imam itu tentunya orang yang beribadah di hadapan Tuhan. Imam itu adalah orang yang selalu mengarahkan orang yang lain datang beribadah kepada Tuhan. Kalau digabung tadi imamat yang rajani. Tadi kepala dari raja, sekarang kepala dari pelayanan. Makanya tidak salah kalau kita beribadah, fokus dan penyembahan kita kepada Dia. Engkau adalah kepala gereja, kepala ibadah. Segala sesuatu yang kami persembahkan semuanya itu tertuju kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala pelayanan. Haleluya. Jadi kalau kita sebagai imam-imam, pasti kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Itulah gunanya kalau kita tempatkan dia sebagai kepala pelayanan, sebagai imam besar, kita akan dijadikan sebagai imam-imam di hadapan Tuhan. Haleluya. Si Anju imam, bagi tanggung jawab dia. Apalagi si Jeremia, besok dia sudah WF. Yes. Harus banyak dia berdua, ya. Mana ya Bang Jeremia? Kalau sudah ditetapkan begitu harus perbanyak kapasitasmu. Supaya apa? Supaya sebagai imam itu memiliki tanggung jawab. Jadikan dia sebagai imam besar. Engkau adalah dari seluruhnya terikat menjadi satu pelayanan di atas semuanya. Dari dialah bersumber segala sesuatu. Kita sebagai imam-imam memiliki tanggung jawab dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya imam-imam kerinduannya, keinginannya selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan tidak salah pujian kita, aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Namanya juga imam-imam. Dan sudah pasti terhormat. Kalau dia orang Batak, kalau dikatakan Parhata atau yang lain apa namanya, Pasinaw, ada Nabi Nuh. Kalau kita imam, terhormat sebenarnya. Jadi kenapa manapun kita melangkah, biarlah kita kelihatan sebagai imam-imam yang memiliki tanggung jawab, yang keinginannya selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Apa yang mendasari itu? Karena kita jadikan dia sebagai kepala di dalam pelayanan untuk semua anggota tubuh.
Karena jelas di sini daripadanya lah seluruh tubuh, daripadanya lah seluruh kita ini yang tersusun, rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Bersumber daripada Tuhan sebagai imam besar, kita sebagai imam yang melayani Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dan keinginan imam besar, kita tahu dan kita mengerti. Puji nama Tuhan. Karena banyak juga yang tidak mengerti keinginan daripada kepala imam yang besar. Puji nama Tuhan. Banyak orang keinginannya kalau begini enggak dilihat Tuhan itu dan diberi Tuhan ini. Padahal dia yang maha tahu. Manusianya melihat mata, tapi Tuhan melihat ke dalam hati manusia. Dan biarlah kita semuanya menjadi imam-imam yang mengerti. Dan pujian kita ada berkata, mengerti perasaanmu. Ajarku aku mengerti perasaanmu, mengerti jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama hatimu. Seandainya si Loli ini tidak sadar, jangankan ibadah seperti tidak diikutkan itu. So mau menjaga warung mau. Ya namanya di dalam pelayanan, anggaplah pekerjaan itu pelayanan. Komandonya ada di sini. Tetapi satu pun tidak ada anggotanya yang begitu, tidak mengerti perasaan komandan. Oh, sakit hati dong. Ganti. Dan semoga yang di sini mengerti perasaan komandan. Lebih daripada itu juga Tuhan kepada saya dan saudara. Mengerti dong perasaanku, kata Tuhan. Bisa kalian berikan. Harus mengerti perasaan bos. Karena dari boslah sumber segala sumber. Kalau dalam pekerjaan, dari situnya gaji kita. Bisa kita beli bensin, beli beras dari itu, dari situnya. Atau misalnya Golden Agin, dari Golden Aginnya semuanya. Komandan harus mengerti perasaan bos, komandan. Seperti itu juga, dialah sumber segala sumber. Harus mengerti, sampai dikatakan detak jantung. Kalau detak jantung sudah ada di situ hubungan kedekatan. Dia imam besar, kita imam-imam harus mengerti tentang prinsip pelayanan. Mengerti kehendak daripada kepala di dalam pelayanan. Imam besar kita adalah Yesus Kristus. Disitulah kita yang benar semakin melakukan kebenaran. Yang kudus semakin dikuduskan. Haleluya. Yang berikutnya kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 25 dan ayat yang ke-26 yang terakhir ini. Efesus pasal yang ke-5 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Baca dulu si Rai. Dan ayat 26. Hai suami, kasihanilah istrimu. Terus kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini digambarkan bagaimana hubungan Kristus kepada jemaat. Digambarkan seperti hubungan suami dan istri. Saya rasa tidak ada lagi hubungan yang paling intim dan yang paling dekat antara suami dan istri. Coba dijawab. Apalagi hubungan guru dengan murid masih ada celah banyak. Antara bapak dan anak juga masih banyak celahnya. Gak mungkin tahu batasan. Gak mungkin tahu si Rena ini bapaknya. Dan gak tahu. Yang paling tahu bapak Rena dia mama Rena. Gak mungkin juga lebih tahu yang lain daripada bapak Rena. Gak mungkin. Mereka berdua yang paling tahu. Jadi yang paling memuncak kalau kita menempatkan
dia sebagai kepala. Kepala daripada jemaat yang adalah miliknya. Kepala dari tubuhnya sendiri. Kalau nggak tahu berarti ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Berarti berbeda itu terus. Bukan di roha, bukan secara fisik. Bisa tidak sebenarnya bercanda. Dia pasti tahu lah. Mungkin nggak tahu. Jadi di sini puncaknya adalah kepala daripada tubuh. Jadi kalau kita mengaku bahwa puncaknya Yesaya juga yang membangun engkau, sebutkanlah dia suamimu. Bahwa puncak ini hubungan. Dan biarlah kita juga menjadikan dia sebagai mempelai pria surgawi. Puji nama Tuhan. Tuhan tahu kita dan kita juga tahu Tuhan. Tentunya yang diketahui Tuhan atas kita banyak hal, kelemahan, kekurangan. Aku tahu, aku sadar engkau berasal dari debu dan tanah. Dalam Mazmur pasal ke-100 ayat pertama atau ayat ketiga itu, dia tahu siapa kita. Kita adalah debu dan tanah. Dan kita juga tahu tentang Tuhan, bagaimana kemuliaannya Tuhan, bagaimana Tuhan itu maha dahsyat, sehingga kita tidak sembarangan di dalam beribadah memuji nama Tuhan. Sering tahu dialah kepala daripada tubuh. Puji nama Tuhan. Kalau sudah sampai di sini, kepala dari raja, kepala dari pelayanan, kepala dari tubuh, orang benar semakin dibenarkan, yang kudus semakin dikuduskan. Inilah arus yang membawa kita semakin benar dan dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Dan semoga setiap hari kita mengalami arus kebenaran itu terus. Kita dihanyutkan, semakin lama semakin besar arusnya. Semakin lama semakin kencang arusnya. Sehingga tidak bisa lagi berkata-kata. Sudah tenggelam. Namanya juga sudah tenggelam. Haleluya. Jadi orang juga yang sudah tenggelam di dalam Tuhan tidak bisa lagi berkata apa-apa. Kalau dalam penyembahan nggak tahu lagi, ya keluar saja, mengalir saja. Apa yang timbul di dalam hati, dalam perkara keluar saja. Dan tidak memusingkan lagi dengan sekelilingnya, nggak malu lagi, nggak apa lagi. Ini sudah tenggelam. Kalau nggak tenggelam itu masih bisa itu melupa-lupa. Masih bisa dia bermain-main. Begitu juga di dalam ibadah. Kalau yang belum mengalami tenggelam masih bisa bermain-main. Kalau sudah tenggelam pasti dia tidak bisa lagi berkata-kata. Dia datang beribadah, haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak bisa lagi berkata-kata. Aku yakin janji firman-Mu, Engkau akan menjadikan A, B, dan C. Kau menjadikan kepala, Kau menjadikan biji mata, dan banyak hal janji firman Tuhan tergenapi. Tidak bisa lagi berkata apa-apa lagi. Selain Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semoga kita semuanya berbahagia di dalam Tuhan. Semoga kita semuanya mengalami berkat yang daripada Tuhan. Semoga pada malam hari ini semua hati kita diurapi oleh Tuhan, sehingga kita mengerti dan bagaimana perasaan Kristus. Dia adalah kepala atas tubuhnya, mengerti satu dengan yang lain. Jangan sampai iblis lebih mengerti tentang kita. Tahu tuh si Bapak Rena ini, waduh saya soal tersono deh, masih boleh. Gua tuh deh masih boleh sih, parmenya mama teh, ada semar dan budi. Haleluya. Oh, si nama Tuhan. Jangan sampai si iblis lebih tahu tentang kita. Parmenya kita, semua nabi itu parmenya kan. Apalagi pas mau beribadah kan. Jadi kali pernah iblis, aku ngerti itu. Apa namanya sinetron nanti katanya kan, sinetron. Asal ngalalan jangan aja di TV sehingga waktu jam ibadah dan roh. Dia tahu dan mengerti. Tetapi kepala dari tubuh saling mengerti antara kepala dengan tubuh, sama seperti suami dan istri. Sehingga dikatakan memandikannya dengan air dan firman. Berbahasa memandikan berarti tujuan akhir outputnya adalah bersih. Kalau memandikan tidak sedikit airnya. Bisakah kau Anju mandi
dengan satu gelas ini? Aku sudah mandi, sudah bersihnya aku, tapi satu aku tak bisa. Tapi kalau kita jadikan dia kepala dan tenggelamkan di dalam air, dan ada firman Tuhan yang selalu kita terima, itulah arus kebenaran itu. Sehingga tidak dapat berkata apa-apa lagi. Mau banyak pun perkataan orang, apapun pendapat orang lain terhadap hidupmu, engkau tidak berkata apa-apa, tetapi engkau hanya tenggelam di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu pada malam hari ini. Kerinduan hati kami jadikan Tuhan sebagai kepala dari raja di atas segala raja, kepala dari pelayanan dan juga kepala atas tubuh, supaya kami yang benar semakin dibenarkan dan melakukan kebenaran, yang kudus semakin menguduskan, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kebenaran itu. Tuhanlah yang memandikan, membereskan, membersihkan kami dengan air dan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa firman-Mu yang kami dengarkan, adalah firman-Mu kami dengarkan di dalam telinga, kami masukkan di dalam hati kami, dan ada dampaknya terrealisasi melalui mulut dan perkataan kami. Ada pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwasanya kami rindu semakin mengalami dan bahkan tenggelam di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan yang tegas. Kami ingin hidup di dalam kebenaran dan kekudusan di hadapan Tuhan. Tentunya Tuhanlah yang memampukan kami dengan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga di antara kami ada di tempat ini semakin bertumbuh mengarah kepada kedewasaan dan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, terima kasih. Kita telah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengulurkan tangan kita berikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Kau semakin memberkati hamba-Mu, semakin taruhkan roh hikmat, marifat, kebesaran daripada Tuhan, semakin pakai hamba-Mu luar biasa dimanapun berada. Kau memberkati kesehatannya. Berpujilah nama Tuhan, kan yang mendengarkan firman-Mu akan diberkati Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima berkat-Mu melalui tangan kami. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Angkat Tuhan dalam hidup. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan ibadah kita untuk worship yang berhitung. Kami serahkan kepada Hamba. Kita katakan kepada Tuhan, sekalipun aku dalam momen, sekalipun aku dalam berbahagia, ku tak takut sebab Kau bersamaku. Sekalipun badai
Tuhan hati kami, dan biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti setiap langkah kami. Kami tidak diikuti oleh rasa was-was, rasa takut, masa lalu yang kelam, kegagalan demi kegagalan, atau apapun juga bentuknya. Tetapi perjalanan hidup kami diikuti oleh kebajikan dan kemurahan yang daripada Tuhan. Tentunya arus kebenaran-Mu lah yang membuat kami diikuti kebajikan dan kemurahan. Dan biarlah kami yang benar pada malam hari di saat kami beribadah, semakin melakukan kebenaran, kami yang kudus semakin menguduskan hidup kami di hadapan Tuhan. Dan kami jadikan Engkau sebagai kepala yang adalah Raja yang mengalahkan segala maut. Dan kami juga sebagai Raja-Raja di hadapan Tuhan, kami sanggup mengalahkan segala kelemahan, kekurangan, dan apapun juga yang menguasai kehidupan kami. Dan kami menempatkan Engkau sebagai kepala atas pelayanan, dan kami juga sebagai imam-imam yang melayani Tuhan, yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Dan kami juga menempatkan Yesus sebagai kepala atas tubuhnya. Demikian juga kami saling mengerti dan memahami. Kami memahami dan mengerti tentang kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan mengerti atas segala kelemahan dan kekurangan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Seberapapun kami ada pada malam hari ini, hanya Tuhan yang mengetahui kondisi kami, keberadaan kami. Mungkin ada yang mengalami rasa kecewa, Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan hiburkan, Tuhan sembuhkan, gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Mungkin ada yang hidup di dalam kelemahan secara fisik, tetapi di saat kami beribadah dan kami pulang sebentar nanti, Tuhan meneguhkan, menguatkan kami, Tuhan menyembuhkan keadaan kami. Kami rindu Tuhan, semua yang ada di tempat ini, mulai yang terkecil sampai yang tertua, semuanya kami memiliki arus kebenaran yang daripada Tuhan. Tenggelamkan kami, bawa kami kepada jalan kebenaran-Mu, sehingga kami semuanya mengalami Tuhan adalah gembala kami dan takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya janji firman-Mu tergenapi, bahwasanya Tuhan memelihara kami, menjauhkan daripada kami celaka maut dan mara bahaya, dan Tuhan menjadikan kami bagaikan biji mata Tuhan. Kami klaim janji firman-Mu, kami imani firman-Mu, kami jadikan itu sebagai referensi atas kehidupan kami. Jadilah pada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Diberkati juga dimanapun saudara kami yang tidak boleh hadir, apapun kesibukan, apapun keadaan mereka, Tuhan yang memberkati dan pertemukan kami di waktu-waktu yang mendatang, untuk kami boleh bersama-sama di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberkati kami semua pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Tuhan cukupkan kebutuhan kami, apa yang menjadi usaha tangan kami diberkati oleh Tuhan, dan orang-orang di sekeliling kami semuanya, kehidupan dan keberadaan kami biarlah mendatangkan berkat bagi orang-orang dan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, dan pertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang, supaya kami bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan besok pagi juga ingatkan kami Tuhan, di saat kami bangun pada pagi hari, kami datang membawa hidup kami, membangun mesbah kami, sehingga janji firman-Mu tergenapi sepanjang hari. Tuhan akan menyertai kami. Demikianlah terjadi atas kami seluruh umat-Mu yang berbahagia pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya semuanya kami diberkati oleh Tuhan, dan semakin Tuhan urapi kami sampai akhir hidup kami, semuanya kami seturut dengan kebenaran dan perintah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini, kami rindu suasana yang sama yang kami terima di saat kami beribadah, kami bawa ke rumah kami masing-masing. Kami buka hati kami angkat tangan kami, bukti penyerahan kami di hadapan Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat anugerah daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita pada malam hari yang indah ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semuanya kita dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita memuji dan memuji kebesaran.